Ada dirimu dan dirinya dalam hidupku. Mengapa yang lain bisa mendua dengan mudahnya, namun kita terbelenggu dalam ikatan tanpa cinta. Atas nama cinta, hati ini tak mungkin terbagi sampai nanti bila aku mati. Cinta ini hanya untuk engkau. Jalanku berada asal engkau akhirnya denganku. Ku bersumpah atas nama cinta, atas nama cinta. Ku relakan jalanku berada asal engkau akhirnya denganku. Papa mau beli apa lagi? Biar Mama temenin. Udah kok. Papa tadi udah beli baju koko, peci, sepatu. Nah, Nadine kali. Nadine, Nadine. Nadine, kok ditanya diem aja sih? Lagi ngeliat apa, Nadine? Itu Tante Kayla. Mana Tante Kayla? Nggak ada kok. Kalau itu baik, kenapa enggak? Aku rela datang ke sini untuk ngasih kamu kesempatan, Mai. Kesempatan yang kamu minta. Aku ingin memperbaiki semua hubungan kita. Tapi sekarang, semua itu jadi nggak penting lagi. Dan bahkan kalau ibu kamu mau melempar aku keluar dari sini, aku nggak peduli. Apaan sih? Kenapa sih setiap laki-laki pikirannya ke situ terus? Emangnya perempuan enggak? Percuma, sering-sering pulang juga. Nggak hamil-hamil kok sampai sekarang. Rel, sabar. Itu kan nama kamu sendiri. Ya aku tahu, Fit, tapi Oma kok kayak gitu banget sih. Udah deh, Rel. Kalau masalah hamil itu nggak usah dengerin kata orang lain. Emangnya kamu nggak sakit hati apa? Dikatain sama Oma. Aku malah berharap kalau Oma itu bakal ngedoain kita. Benar juga ya, Fit ya? Tapi hati kamu itu terbuat dari apa sih? Kamu nggak pernah sakit hati ya, Fit ya? Udah deh, nggak usah pakai ngerayu. Udah sana berangkat ke kantor, udah mau jam 1 loh. Papi. Halo, Bi. Aku lagi makan siang di rumah nih, Pi. Iya, ada meeting ntar jam 2 siang sama PT Kriyatama. Iya, Pi. Papi tenang aja, aku gak bakalan telat kok. Kenapa, Pi? Oh, Papi mau makan sama Mami di luar. Gitu dong, Pi. Enak kan jadi pengantin baru lagi? Iya, Pi ya. Oke, Pi. Kenapa senyum-senyum? Senang kamu? Awas ya kamu ntar malamnya aku balas loh. Jadi mereka nanyain kapan lamarannya, Man? Iya, Pak. Wah, Mama sih setuju-setuju aja kalau kalian cepat nikah. Supaya hidup kamu lebih jelas, lebih teratur, dan lebih benar, Man.
Ya kan, Pak? Asik, Papa mau nikah. Asik, Om Norman mau nikah sama Tante Nabila. Hore. Yes, Din. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, lagi pada ngomongin apa, Mah? Pak? Ini loh, Do. Norman mau menikah. Apa itu? Sayang, aku seksi nggak pakai gaun ini? Ya udah deh, kamu mandi aja dulu. Aku tunggu di sini ya. Tapi mandinya jangan lama-lama ya. Kamu tau nggak, Kay? Gaun ini malah membuat kamu terkesan murahan. Baru kali ini aku ngerasa benar-benar terhina. Tega kamu nyakitin perasaan aku, Al. Miska, kamu harus bertahan nih, Miska. Farel! Rel, Miska, Rel. Farel, kamu mau kemana? Aku nggak mau lihat dia lagi, Fit. Miska, kamu jangan pergi, Miska. Farel, Miska. Farel, tolongin, Rel. Farel, tolongin. Fit? Fitri? Kenapa, sayang? Kamu mimpi apa? Ya, astagfirullahaladzim. Minum dulu ya. Aku mimpi ya, Rel ya? Kamu kenapa, Fit? Kok ketakutan gitu, Fit? Siapa yang datang ke mimpi kamu? Awas ya, jangan bilang Edo Tanaya. Bukan kok, Rel. Iya. Ya udah, cerita siapa yang datang ke mimpi kamu, sayang? Miska, Rel. Udah tidur lagi deh. Kok marah sih? Ya, aku kan udah ngontrol emosi aku, Fit. Tapi nggak bisa. Yaudahlah, Ada apa ya sama Miska? Kenapa tiba-tiba dia datang ke mimpi aku? Kayaklah. Kenapa dia? Gue pernah lihat dia jalan sama laki-laki lain, Rel. Ya udah agak lama sih. Jadi itu malam-malam mereka ngobrol berdua di taman. Abis itu mereka pergi satu mobil dan kelihatan mesra banget. Atas nama cinta. Iya, ini udah jalan kok. Sabar ya sayang ya. Tadi kan aku nunggu suami aku pergi dulu. 15 menit lagi juga nyampe kok ya. Ya udah. Dah. Maafin aku, Kay. Aku udah curiga sama kamu.
Halo, Assalamualaikum, Kay. Halo, kamu di mana sayang? Aku udah deket kantor. Kenapa, Kay? Superman tuh nggak boleh bohong loh. Tadi aku lihat suami aku nguntitin aku kayak detektif gitu. Kamu kalau curiga sama aku ya kamu tanya dong ke aku, jangan nguntit. Oke. Ya, siapa sih yang gak curiga? Suami siapa yang gak curiga kalau istrinya tuh udah mulai selingkuh? Mas Norman, ketemu lagi kita. Mau meeting ya? Iya, Mas. Kebetulan produk klien saya jadi sponsor chef-nya acara Mas Norman. Mas, saya duluan ya. Rel. Ada yang mau gue omongin. King Kong, lo ke dalam dulu deh. Ntar gue nyusul. Ke dalam gak sih lo? Kalau ngeliat laki aja kayak gitu. Ih, lucu. Kenapa, Mas? Gini, Rel. Gue mau ngomong soal Kayla. Kayla. Kenapa dia? Gue pernah lihat dia jalan sama laki-laki lain, Rel. Ya udah agak lama sih. Jadi itu malam-malam mereka ngobrol berdua di taman. Abis itu mereka pergi satu mobil dan kelihatan mesra banget. Mas, kalau Kayla selingkuh, kenapa Mas nggak bilang langsung aja ke Aldo, Mas? Gue nggak mungkin lah ngomong sama Aldo, Rel. Lo kan tahu rumah tangga mereka tuh sedang di ujung tanduk. Kalau gue ngomong ya masalahnya tambah runyam. Ya gue pikir gue lebih baik ngomong sama lo sebagai kakaknya. Mungkin lo bisa lebih tenang dan bisa mencarikan solusi yang lebih baik. Emang iya sih, Mas. Emang berat ngasih tahu ini ke saudara sendiri. Mas, makasih ya infonya. Saya bisa handle Kayla. Mudah-mudahan saya bisa bantu masalah ini, Mas. Ya, thank you ya, Rel. Gue syuting dulu nih. Ya. Kayla selingkuh. Keterlaluan. Maya? Keadaan Ren gimana, Mil? Oh, dia semalam udah aku bawa ke dokter. Cuman nggak tahu kenapa sampai sekarang belum turun demamnya, Mai. Aku mau lihat dia ya. Ya udah, yuk. Tunggu deh, Mai. Kok waktu itu Bram bisa ada di rumah kamu sih malam-malam? Iya, aku ada urusan sama dia. Tapi tolong kamu jangan tanya soal itu ya. Kamu nggak ada hubungan khusus sama Bram, kan? Mil, aku bisa lihat Rain sekarang? Terus waktu itu kenapa kamu nggak masuk kantor? Aku hubungi HP kamu juga mailbox terus, kan? Iya, aku memang salah. Aku nggak kasih kabar ke kamu. Aku nggak enak badan kemarin. Aku minta maaf ya. Iya, nggak masalah. Cuman yang bikin aku bingung, kok bisa barengan sama Bram? Bram waktu itu juga nggak masuk kantor, nggak ngasih kabar. HP-nya juga dimatiin. Si Bram juga nggak masuk kantor kemarin. Kok kamu kaget gitu? Dia nggak sedang di rumah kamu, kan? Enggak kok. Saya masuk dulu ya ke dalam. Itu Tante Maya. Tante Maya, kenapa kemarin malam Tante nggak datang? Maafin Tante ya sayang ya. Soalnya anaknya Tante Maya juga lagi sakit di rumah. Jadi nggak mungkin dong Tante tinggalin. Aku kangen banget sama Tante. Tante juga kangen banget sama kamu. Ya udah, makan ya. Mil, tolong buburnya dong. Harus habis ya makannya ya, biar cepat sembuh. Ya? Tapi hari ini Tante nggak usah ke kantor. Di sini aja temenin aku. Papaku juga nggak masuk kantor kok. Ya nggak bisa dong sayang. Kalau Tante keseringan bolos, nanti dipecat sama Papa. Nggak dapat gaji deh. Tenang aja Tante. Nanti biar aku yang bujuk papaku.
Tante, suratku kok nggak dibales? Surat yang aku titipin papa itu loh. Tante, please. Mau kan jadi ibuku? Mau ya? Tante punya sesuatu buat kamu. Seru banget ceritanya. Nanti kalau makannya pinter, Tante bacain dongeng. Mau kan? Mau. Ya udah makan dulu ya. Gak apa-apa Korel, tapi jangan sampai lupa makan ya. Nanti kamu sakit lagi. Fitri, ternyata dugaan kamu bener Fit tentang Kayla Fit. Gak cuman kamu yang mergokin dia sama cowok lain, Mas Norman juga mergokin dia Fit. Ya ampun, kok bisa gitu sih? Fit, jangan sampai urusan ini ketahuan sama orang lain ya. Baik Mami juga Papi juga. Aku takut kalau ketahuan malah urusan ini tambah gawat. Iya Rel, aku janji aku akan jaga rahasia ini. Kan aku juga menghargai Kayla. Yaudah aku makan sini dulu ya. Iya Rel. Fit, ada apa sih sama Kayla? Maaf nih, Fitri nggak bisa bilang apa-apa. Farah nggak ngebolehin Fitri bicara soal Kayla sama orang lain. Jadi maksud kamu juga rahasia sama saya? Fit, Kayla itu anak kandung saya. Saya berhak tahu, tau nggak? Maaf Mi, Fitri nggak bermaksud kayak gitu. Udahlah, Fit. Kamu tuh ngapain sih berahasia segala? Masalah Kayla itu masalah keluarga juga. Kok kamu tuh berani sekali sih ngomong kayak gitu sama mertua kamu? Dengar ya, Fit. Ibu mertua kamu ini tanya sama kamu dan tolong dijawab. Ada apa sama Kayla? Maaf Mi, Fitri sebagai seorang istri harus ikut kata suami. Dan yang terpenting harus patuh apa kata suami. Setelah itu baru harus patuh kepada mertua. Maaf Mi, Fitri ke kamar dulu. Ma, bikin lama bikin ngelunjak tuh anak tuh. Ini masalah Kayla. Kata Mas Norman, dia mergokin Kayla sama cowok lain. Atas nama cinta. Yuga, papa kamu kemana sih? Lagi syuting, Tante. Cuman janjinya abis pulang syuting mau ke sini. Lama banget ya. Padahal kan rapat orang tua murid udah mau dimulai. Terus habis gitu ada pembagian rapot loh Yuga. Emangnya Tante nggak bisa ngambilin rapotnya juga ya? Tante sih mau aja sayang. Tapi kan Tante bukan orang tua kamu dan belum resmi jadi ibu kamu. Padahal yang harus datang itu orang tua muridnya langsung Yuga. Kok kayak gitu? Karena nanti di sana wali kelas kamu akan terangin tentang prestasi kamu, tentang apa yang harus diperbaiki dan apa yang masih kurang. Jadi papa kamu itu penting banget kehadirannya. Ya udah, coba telepon ya. Ya ampun Yuga, HP-nya juga mailbox. Gimana dong? Papa udah nggak sayang lagi ya sama Yuga. Ren udah minum obat. Dia lagi tidur sekarang. Aku boleh berangkat ke kantor ya? Ya, kasih ya Mai. Kayaknya Ren udah tergantung banget sama kamu. Kayaknya udah gak bakalan bisa lagi dipisah sama kamu. Mil, kamu tolong denger aku ya. Kalau aku memutuskan untuk datang ke sini itu sekarang karena aku sayang sama Ren. Aku nggak tega denger dia sakit. Aku kepikiran terus.
Tapi kamu tolong juga bantu aku untuk jelasin sama Rain kalau aku nggak mungkin jadi ibunya. Tolong jangan tanya kenapa, Mil. Karena seperti yang kamu tahu, kalau aku masih istri orang, aku masih punya suami, aku punya anak. Ikatan pernikahan aku masih resmi. Dan sampai sekarang aku masih berusaha keras untuk mempertahankannya. Kamu tolong ngerti aku dong, Mil. Ya udah nggak apa-apa. Mudah-mudahan setelah aku jelasin ke Rain, kondisinya nggak akan semakin parah. Kamu jangan pakai Rain sebagai alasan dong. Aku nggak mengada-ngada. Rain tuh sayang banget sama kamu. Dia benar-benar ngarepin kamu untuk jadi ibunya. Ya, tapi ya kayaknya dia harus belajar untuk realistis. Karena itu semua nggak mungkin. Aku pergi dulu ya, Mil. Habis dari stasiun TV, Rel. Rel, gimana? Rencana sponsorship itu? Al, ada yang gue pengen sampein ke lo, tapi bukan masalah pekerjaan ini. Soal apa, Rel? Tapi gue mohon sama lo, Al. Lo jangan emosi ya. Lo tanggepin ini dengan kepala dingin ya, Al. Ini masalah Kayla, Al. Kata Mas Norman, dia mergokin Kayla sama cowok lain. Sebenarnya bukan cuma Mas Norman, Rel. Nyokap gue, bahkan Nadine pernah bilang gitu juga. Makanya tadi pas Kayla pergi, gue coba buntutin. Tapi ternyata dia janjian sama cewek kok, bukan sama cowok. Enggak, Al. Ini masalah serius, Al. Gini aja. Lo pura-pura aja nggak ada kejadian apa-apa. Jadi kita bisa nguntit Kayla lagi. Nah, gue janji, Al. Gue akan nguntit Kayla kemanapun dia pergi. Makasih ya, Rel. Lu udah ikut mikir soal ini. Kan gue udah pernah bilang sama lo, Al. Kalau lo ada masalah, cerita sama gue, sharing sama gue. Ya udah, gue mau pergi dulu sama Moza. Mau apa? Meeting sama Pak Wijaya. Good luck ya. Al, gue mohon, jangan pakai emosi dulu, ya? Jangan khawatir, El. Sampai gue belum lihat bukti nyata soal perselingkuhan itu, gue nggak akan buat tindakan ke Kayla kok. Makasih ya. Papa jahat. Papa udah gak sayang lagi sama Yuga. Papa bilang, Papa mau datang ngambil rapot juga. Aduh, Nak. Maafin Papa ya. Papa udah ke sekolahan kamu, tapi gerbangnya ditutup. Udah sepi, nggak ada orang. Ya iyalah, gak ada yang sabar. Nunggu Papa lama banget. Sekali lagi Papa minta maaf ya, Nak. Besok Papa janji deh, pagi-pagi Papa ke sekolahan kamu. Yuga udah gak percaya lagi sama Papa. Lagian Papa sibuk terus sih. Jadi gak bisa bagi waktu buat Yuga. Ya, tuh kan dia ngambek. Man, Papa tahu kamu itu sekarang sibuk, banyak pekerjaan. Tapi jangan gitu dong. Sisain waktu buat Yuga. Kasihan juga tuh. Iya, Man. Sesibuk-sibuknya kamu harus sisihkan waktu dong untuk Yuga. Iya, Ma, aku ngaku salah. Soalnya tadi agak-agak ribet, jadi aku harus buru-buru syuting. Coba kalau Om Norman nikah sama Tante Nabila, kan bisa bagi-bagi tugas. Om kerja, Tante Nabila bersihin kayu kan deh. Nadine, mau kemana kamu? Mau nenangin Kayla dulu, kasihan dia nangis. Cie, sama pacar langsung ya, mau dialamin. Kamu tuh ya, masa anak kecil dikatain pacar-pacaran? Kalau ngajarin yang bener, Man. Ah, kamu ini kok nggak berubah-ubah sih? Iya, maaf. Aduh, kalau gue kenapa nangis sih?
Lagian, Kak Yuga kesel banget sama Papa. Dulu pas Papa belum punya uang, Papa perhatian banget sama Kak Yuga. Cuman kalau sekarang ambil rapot aja enggak. Kalau Kak Yuga masih mending punya Papa, masih ada yang merhatiin. Kalau Nadine, Papa nggak punya, Mama nggak ada. Udah ya, Din, jangan nangis. Habisnya Nadine ingat Mama, Kak. Mama nggak sayang sama Nadine. Janjinya dulu mau jemput Nadine. Sama sekarang nggak datang-datang juga. Nadine, Mama kamu tuh pasti sayang banget sama kamu. Mana ada orang tua yang nggak sayang sama anaknya. Kenapa sih Tuyul nangis? Paul, diapain Tuyul? Enggak, orang bukan sama juga kok. Orang dia inget mamanya. Kamu kenapa nangis, Nak? Nadine nggak sama Mama, Om. Dia di mana sekarang? Om juga nggak tahu di mana mama kamu, Nak. Tapi yang pasti, mama kamu juga kangen banget sama kamu. Doain aja ya, biar mama kamu sehat. Finza ini kan pencernaannya masih sensitif. Nanti kalau misalnya dia sakit perut terus kenapa-napa gimana? Mama itu kasih makan sama Finza, bukan racun. Atas nama cinta. Nadine! 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 Siapa, Miska? Enggak, Jo. Ternyata aku salah orang. Nadine siapa? Udahlah, lupain aja. Ada apa lagi sih yang kamu sembunyikan? Jo, aku pusing, Jo. Udah kamu nggak usah nanya macem-macem. Aku mau istirahat dulu. Nadine, Mama kangen sekali sama kamu. Mudah-mudahan kamu selalu sehat ya, Nak. Mama yakin mereka mau merawat kamu dengan baik. Kamu pasti jauh lebih bahagia di sana. Tinggal bersama Om Farel dan Tante Fitri. Terus gimana? Kelihatannya kemarin kamu sama Kayla udah baikan ya? Bagus deh kalau gitu. Aku ikut seneng. Akhir-akhir ini aku suka curiga. Kayaknya dia selingkuh deh, Mus. Tapi ternyata dugaan aku salah. Aku malu sendiri deh. Tega-teganya aku nuduh istri sendiri kayak gitu. Ya nggak mungkin lah, Al. Kayla tuh cinta banget sama kamu, jadi nggak mungkin dia selingkuh. Sorry, Mas. Aku cuma mau gedein volumenya. Soalnya aku suka banget sama lagu ini. Ma, kasih susu aja, lapar kali. Tadi Mama udah kasih susu, Pak. Dia nggak mau. Papa telepon Kayla ya. Barusan Mama telepon Kayla, tapi HP-nya nggak aktif. Nggak tahu Kayla maunya apa sih? Jadi ibu cuek banget deh. Sian anaknya nih. Aku duluan ya. Tunggu, Kay. Aku tuh heran sama kamu. Suka nggak ngerti apa maunya kamu. Kadang-kadang kamu selalu pengen jauh dari aku. Selalu menghindar terus setiap aku hubungin. Dan bisa tiba-tiba kamu pengen deket lagi sama aku. Kenapa sih? Kamu tuh selalu ngasih aku harapan. Kalau tahu bahwa kamu nggak bakal ngasih cintamu buat aku. Kenapa juga kamu harus berharap kalau kamu tahu cinta yang kamu harapkan itu nggak akan kukasih ke kamu?
Ya, namanya juga cinta, ya kan? Manusia itu selalu menyerahkan hidupnya pada satu harapan. Dan itu wajar, kan? Aku yakin kamu gak sebodoh itu. Gak mungkin kamu menyerahkan hidup kamu cuma demi harapan yang seperti ini. Yaudah ya, aku balik dulu. Yuk. Kasih. Mau minum apa, Mbak? Mas? Saya guava juice. Kamu orange juice kan, Al? Iya. Kok kamu tahu kesukaan aku, Mus? Ya iyalah. Mbak, guava juice 1, orange juice 1. Kamu apa, Vin? Tebak dong, Mos. Masa kamu tahu minuman kesukaannya Aldo, minuman aku kamu nggak tahu? Vin, serius dong. Kasian kan banyak nungguin. Payah. Minuman kesukaan aku aja nggak tahu. Saya lemon tea aja, Mbak. Gimana sih kamu, Mas? Udah sering makan bareng kok lupa kesukaan Vino apa? Ya maklum lah, Al. Dia kalau pesen nggak pernah sama, gonta-ganti terus. Emang. Minuman aja gonta-ganti. Sifat juga gonta-ganti. Kadang-kadang bisa dingin dan cuek. Terus langsung berubah jadi ramah dan manis. Cuek lagi. Mendingan kita makan yuk. Nggak boleh loh makan sambil ngobrol. Makasih ya, Mbak. Ya ampun, Al. Kamu nggak apa-apa kan? Kau minum aja deh jus punya aku dulu. Nggak apa-apa kok. Makasih, Mas. Aku pesenin lagi ya. Nggak usah, biar aku pesen sendiri aja. Mbak, guava jusnya 1 lagi ya. Ya doyan lo, bubur bikinan mama. Iya. Apa? Mama kasih makan dia apa sih? Bubur biasa tuh. Mama campurin bayam sama wortel, Kay. Finza itu nggak biasa makan bubur kayak gitu. Dia biasa makan bubur yang aku beli. Abisnya dia nangis terus. Kayaknya kelaparan. Ya kenapa nggak telepon aku dulu sih? Tadi mama udah telepon, tapi HP kamu nggak aktif. Mama susah nelponnya. Bukannya kenapa-napa, Ma. Finza ini kan pencernaannya masih sensitif. Nanti kalau misalnya dia sakit perut terus kenapa-napa gimana? Mama itu kasih makan sama Finza, bukan racun. Kamu kenapa sih begitu, Kay? Kayaknya kamu nggak percaya sama Mama. Makanan anak mama zaman dulu tuh sama anak zaman sekarang beda. Maya, untung kamu di sini. Kamu akhirnya masuk kantor. Ren gimana? Aduh, tadi Ren kebangun nyariin kamu. Begitu dia tahu kamu nggak ada di sampingnya, demamnya langsung naik. Tapi aku nggak bisa, Mil. Aduh, tolong ya Mai, sekali ini aja. Kamu bisa kok datang ke rumahku sore ini. Kasihan Ren, nanyain kamu terus. Yang punya masalah nggak cuman kamu, aku juga punya masalah, Mil. Kamu ngerti dong, Mil. Kamu tahu nggak, suami aku itu mau menceraikan aku cuman gara-gara dia pikir aku punya hubungan sama kamu. Tunggu. Suami kamu tahu dari mana kalau aku suka sama kamu? Ya karena dia tahu semuanya. Mil, kamu denger aku ya. Aku sangat mencintai suamiku, Mil. Dan sampai kapanpun aku akan berusaha untuk mempertahankan rumah tanggaku. Gimana seorang suami bisa sabar, El, kalau dia mendapati kenyataan
seorang istri yang dicintainya itu selingkuh. Atas nama cinta. Cepet! Woi, jangan kabur lo! Kamu pikir aku bakal berterima kasih sama kamu? Kamu gak usah mimpi deh. Makanya jadi orang tuh gak usah jadi pahlawan. Aku nggak ada maksud kayak gitu. Lain kali hati-hati ya. Copet tadi kau bayar berapa untuk kamu pukulin? Hah? Jadi, kamu pikir kejadian barusan ini rekayasa? Kamu gila ya? Pantes dong aku nuduh kayak gitu. Toh juga selama kita pacaran dulu kamu selalu bohongin aku kan? Kamu kan tipe cowok yang pintar buat trik. Aku tuh bener-bener gak kenal sama orang tadi. Dia tuh bener-bener copet dan ini bukan rekayasa. Kamu tahu nggak sih? Dari tadi pagi aku nungguin kamu di kampus. Sampai kamu keluar kuliah. Udahlah, Mik. Sekeras apapun usaha kamu, itu nggak akan pernah berhasil. Ya udah, kita bicarain di mobil aja ya. Aku antar kamu pulang. Enggak, makasih. Mendingan aku naik taksi daripada aku harus naik mobil curian kamu. Syah, tunggu Syah. Aku nggak bohong, Syah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Miska, kamu dari mana aja sih? Tuh kan, dia khawatir sama kamu. Kamu tadi dari mana, Miska? Aku tadi habis cari uang sama Bejo. Ngemis lagi? Emangnya ada pilihan lain? Tapi kan kamu nggak mesti turun ke jalan. Kamu nggak pantas ada di jalanan. Miss, kamu itu perempuan. Cantik lagi. Kehidupan di jalanan tuh keras banget. Aku udah biasa kok. Tapi kan masih ada pekerjaan yang lebih pantas untuk kamu. Miska, aku bisa kok bantuin kamu. Kerja di tempat teman aku, ya. Lu serius nih, Ren? Di mana, Ren? Di tempatnya Gogi. Dia punya usaha konveksi. Lumayan besar kok. Ya, tapi aku nggak bisa jahit. Kan nggak mesti harus jahit. Kamu kan bisa bantu-bantuin yang lain. Yang penting, kamu punya pekerjaan tetap dan bisa ngumpulin duit. Ya. Terima aja. Kayaknya kamu keberatan nih. Duh, kenapa aku nggak srek ya? Feelingku nggak enak banget. Kayaknya Reno punya maksud-maksud tertentu di balik tawarannya ini. Tapi gimana ngomongnya ke Bejo ya? Memangnya kamu nggak mau ngerubah hidup kamu biar lebih baik? Gimana, Miss? Kamu mau? Ya udah. Iya. Waktu itu aku ke mall, terus aku ketemu sama dia. Tapi dia nggak sendirian. Dia jalan sama cowok lain, Bro. Oke, jadi besok Mosa sudah harus kelar revisi konsepnya ya. Ya Mos ya, supaya siangnya bisa di pitching di studio. Baik Om. Pernah lihat dia jalan sama laki-laki lain, Rel? Ya udah agak lama sih. Jadi itu malam-malam mereka ngobrol berdua di taman. Habis itu mereka pergi satu mobil dan kelihatan mesra banget. Gua tahu caranya. Dari mana kamu, Kay? Abis ketemu sama selingkuhan aku. Aldo, kenapa kamu? Maaf.
Apa seperti ini suami yang dikhianati? Yang selalu pasrah dan ngalah meski harga dirinya diinjek-injek istri sendiri. Al, sabar ya. Gue tahu ini berat buat lo. Tapi semua ini pasti ada jalannya, Al. Gimana seorang suami bisa sabar, El? Kalau dia mendapati kenyataan seorang istri yang dicintainya itu selingkuh. Atas nama cinta. Halo sayang. Halo, Mi. Rel, sebetulnya ada apa sih, Rel? Maksudnya, Mi? Itu loh, Rel. Tadi kan Mami dengar Fitri telepon kamu. Terus kan kalian nyebut-nyebut nama Kayla. Kok kayaknya ada yang gawat gitu sih, Rel? Kamu bilang dong sama Mami. Jangan bikin Mami deg-degan, Rel. Enggak, Mi, enggak. Ini bukan masalah besar kok. Pokoknya Mami tenang aja ya, Mi ya. Ini cuma masalah Aldo sama Kayla. Ya biasalah, Mi. Aldo nggak suka sama sikapnya Kayla di rumahnya. Ya Allah, Rel. Mami kok sedih banget ya? Kenapa sih semua ini nimpa keluarga kita, Rel? Pertama Maya, sekarang Kayla. Kok anak-anak perempuan Mami jadi timpa musibah kayak gini sih? Pokoknya Mami tenang aja, Mi. Aku akan urus ini semua sampai selesai. Dan Mi, tolong Mi, jangan sampai Papi tahu ya, Mi ya. Aku nggak mau dia sampai stres, Mi. Pokoknya aku sama Fitri akan selesaikan ini semua, Mi. Mami jangan sedih ya, Mi ya. Iya, iya, Rel. Li, ada apa sih sebenarnya sama Kayla sama Aldo itu? Farel juga nggak mau terbuka sama aku, Mam. Ya udah nggak apa-apa lah, Mam. Kita percayain aja sama Farel sama Fitri. Mereka katanya mau urus masalah ini sampai tuntas, Mam. Ini ya pasti gara-gara si Aldo itu. Mam, udah dong. Nanti jangan bilang sama papinya Farel ya, Mam. Soalnya kita juga nggak mau dia ikut stres. Ya, Mam ya? Gimana aku nggak nangis, Mus? Di saat aku berusaha keras untuk menyelamatkan keluarga aku. Di saat aku ingin membahagiakan semua orang. Dia malah cari senang sendiri. Aku udah berusaha untuk setia. Tapi apa balasannya, Mus? Sabar ya, Al. Aku tahu ini pasti berat banget buat kamu. Karena aku juga tahu kamu cinta banget sama Kayla. Mulai hari ini anggap aja aku nggak punya suami, Ren. Lakuin aja apa yang mau kamu lakuin. Kurang ajar! Mami rela kamu pergi, Kay. Silahkan kamu pergi dengan laki-laki brengsek ini. Pergi kamu! Kamu tidak pantas jadi anak papi dan kamu tidak pantas menjadi istri orang sebaik Aldo. Ada masalah yang harus aku selesaikan dengan suamiku. Terus kenapa harus sama Bram? Sebenarnya kalian berdua ada hubungan apa sih?
Dia